Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nangrati dari Prodi PGSD kelas 3E semester 3. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ramdan sudah memberikan waktu atau memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan artikel yang saya pilih. Meskipun saya menjelaskannya secara virtual, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Jurnal Review Pendidikan Dasar Volume 2 Nomor 2 Mei 2016 yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Model Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Penulis pertamanya yaitu Handayani, penulis keduanya adalah Kardi, dan penulis ketiganya adalah Rahayu. Abstrak dari penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik yang layak digunakan pada materi pokok makhluk hidup dan lingkungannya untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 Al-Fatah Surabaya sebanyak 12 orang, uji coba yang pertama, dan 20 orang untuk uji coba kedua. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung, baik menggunakan observasi, eksperimen, maupun cara yang lainnya. Nah, ini diungkapkan dari Sujarwantara 2012. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Salah satu model pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik adalah inquiry terbimbing. Model pembelajaran ini berusaha mempelajarkan siswa untuk mengenal masalah, merumuskan masalah, mencari solusi, atau menguji jawaban sementara atas suatu masalah atau pertanyaan dengan melakukan penyelidikan atau menemukan fakta-fakta melalui penginderan. Pada akhirnya dapat menarik kesimpulan dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan. Hal ini dijelaskan oleh Untari 2014. Rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model inquiry terbimbing merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi 1. Melibatkan siswa dan aktivitas mental, seperti mengidentifikasi masalah, melakukan pengamatan, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, melibatkan siswa dalam aktivitas fisik, seperti melibatkan siswa dalam kegiatan penyidikan yang dipandu lembar kegiatan siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam aktivitas sosial, seperti menerapkan mode pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model inquiry terbimbing, dikembangkan menurut teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme dijelaskan bahwa siswa harus dapat menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi yang kompleks, mengecek informasi-informasi dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan tersebut tidak sesuai. Agar siswa benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha untuk menemukan ide-idenya. Hal itu dijelaskan pendapat dari Slavin tahun 1994. Nah, metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan karena bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, buku ajar siswa atau BAS
lembar kegiatan siswa atau LKS, dan tes hasil belajar THB. Subjek penelitian adalah siswa SD kelas 4 semester 1 tahun ajaran 2015 sampai 2016. Sebagai sumber data, banyak 12 orang pada uji coba 1 dan 20 orang pada uji coba 2. Prosedur dalam penelitian ini terdiri 3 tahap. Tahap pertama adalah pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model inquiry terbimbing. Tahap kedua adalah validasi perangkat pembelajaran, dan tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan uji coba perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan disinquiry. Nah, jadi kesimpulan dari artikel jurnal yang saya pilih ini yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar itu, berdasarkan pengajian data dan hasil penelitian data disimpulkan bahwa 1. Pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing pada metode pokok makhluk hidup dan lingkungannya menunjukkan karakteristik valid sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, keterlaksanaannya RPP dengan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing dapat terlaksana dengan baik karena semua langkah yang tercantum dalam RPP telah dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa siswa berperan secara aktif. Yang keempat, respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing menunjukkan skor rata-rata tiap kondisi berkategori baik. Yang kelima, hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing dapat mencapai ketuntasan baik klasifikasi maupun individual dengan skor meningkatkan hasil belajar berkategori tinggi. Yang keenam, hambatan utama yang ditemukan di lapangan adalah siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model inquiry terbimbing sehingga guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membimbing siswa melakukan pengamatan dan analisis data sampai merumuskan kesimpulan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang artikel jurnal yang saya pilih tersebut dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.